Share screen-nya sudah terlihat, Pak? Ya udah, ini presentasinya 3 orang dulu. Nanti kita koreksi. Setelah koreksi 3 orang yang sisanya. Silahkan siapa dulu? Berarti 3 orang sekaligus ya Pak, satu ini. Bentar, tugasnya banyak nggak toh? Iya, ada 4 halaman Pak. Turunkan sampai bawah dulu coba. Turunkan sampai bawah, terus. Dari sini. Terus. Sudah Pak. 6 halaman? 4 Pak. Oh iya dah. 3 halaman aja ya. Kalau gitu 4 orang. Oh, 3 halaman aja. Oh, baik Pak. Bisa membaginya atau harus saya yang membagi? Jadi 1 halaman 1 orangnya, Pak. Tadi ada berapa halaman sih? 6 atau 5? 4 Pak. Ada 4, Pak. 1 halamannya ada 4, 1 halamannya soal. Jadi iya, ada iya. 3 Cuma jawaban. 4 halaman? Iya, Pak. Oh ya dah. Ya udah, siapa dulu? Saya nggak nentukan nih. Jadi 1 orang 1 halaman saja, Pak. Loh, jangan Atau- 1 halaman toh. 1 Jadi- orang semua Oh. halaman. Atau 3 halaman lah minimal. Ngerti? 1 orang 3 halaman. Nanti diperiksa dulu. Setelah diperiksa 3 orang yang sisanya. Saya cek dulu ini ya. Hilda ada nggak? Hilda? Belum ada. Nabil? Ada. M. Reza? Hadir, Pak. Ada. M. Burham? Ada. Reza ada, M. Aliansah? Hadir Pak. Ada. Hana? Hadir, Pak. Ada. Jadi yang nggak ada Hilda sama M. Reza ya. Saya hadir, Pak Reza. Nah, 2 orang dulu silahkan. 3 halaman. Nanti kalau saya bilang stop gitu ya, ganti ya. Izin mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian dan Bapak Andri. Saya Muhammad Aliansyah dari kelompok 6, izin mempresentasikan metode konstruksi jembatan rangka baja sederhana 3 dimensi. Yang pertama itu ada gambar denah batang bawah segmen 1 sebagai berikut, ada batang S1 dan B1, B2. Sedangkan ini ada perspektifnya yang berbentuk seperti ini. Ada S1, B1, S1, ada juga rangka batang yang Bentar. Suaranya bisa dikencengin lagi karena di sini di lab banyak Oh orang iya Pak. bekerja. Ya. Apakah sudah terdengar dengan jelas Pak? Halo Pak.
Pak, apakah sudah jelas suaranya? Silakan mulai. Tes. Baik, berikut ini adalah perspektif segmen satunya yang menunjukkan juga arah ke vertikalnya itu M1 dan C1-nya juga. Di mana semua profil yang ada di batang atau di jembatan ini menggunakan WF 700 x 300 x 185 dengan berat 185 kg per meternya. Berikut adalah data profilnya berdasarkan tabel, dan selanjutnya itu menghitung tegangan izinnya yang meliputi tarik, tekan, dan lentur dengan tegangan izinnya itu 1.400 kg per cm kuadrat. Sedangkan untuk menghitung putus gesernya itu 0,8 dikali tegangan izinnya, itu hasilnya 1.120 kg per cm kuadrat. Modulus elastisitasnya itu 2 juta kg per cm persegi. Dan selanjutnya itu ada masuk ke metode konstruksinya. Yang pertama batang B1. Batang ini dipasang di posisi support. Cara pemasangannya dengan menggunakan derek, diangkat dan dipasangkan baut pada dudukan atau support. Selanjutnya pada batang S1-nya, yaitu pada sisi kiri dan kanannya, prosedur pemasangannya itu angkat dengan katrol atau tenaga manusia ataupun derek setelah dibuat tumpuan sederhananya. Lalu disambungkan batang S1 dengan B1 menggunakan baut, lakukan juga pada sisi yang lainnya. Untuk memudahkan analisa, dianggap dengan balok sederhana dengan beban berat sendirinya. Itu pertama-tama menghitung momennya dengan rumus 1/8 Q dikali L kuadrat. Dihasilkan 977,03 kg per kilogram meter dan dikonversikan menjadi kilogram sentimeter. Selanjutnya itu menggunakan menghitung tegangannya yang ada di batang S1-nya dengan rumus M dibagi ZX, yaitu 97703 dibagi 5760 dihasilkan 16,96 kg per cm persegi, di mana nilai ini lebih kecil dari tegangan izinnya 1.400 kg per cm persegi, sehingga oke. Selanjutnya pada batang B2 prosedur pemasangannya sama dengan batang B1, di mana panjang bentangnya itu 7,5 meter dan menghitung momennya 1/8 kL kuadrat dihasilkan 1.300,78 kg meter dan dikonversikan ke kilogram sentimeter. Selanjutnya menghitung juga tegangannya pada batang B2, M dibagi ZX, yang ZX-nya itu didapatkan dari tabel, dihasilkan 22,58 kg per cm persegi, di mana lebih kecil dari tegangan izinnya yaitu 1.400 kg per cm persegi, sehingga memenuhi syarat. Selanjutnya pada rangka batang, prosedur konstruksinya itu pertama-tama batang S1 sudah ditempatkan di tempatnya pada prosedur sebelumnya. Selanjutnya siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang S1 antara titik A dan B. Angkat batang M1 ke posisinya, pasang mur dan baut di titik A. Angkat batang C1 ke posisinya, pasang mur dan baut di titik B. Lakukan langkah A hingga F pada sisi lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis tarik dan tekan untuk kondisi pemasangan batang S1, M1, dan C1 secara bersama-sama. Berikut adalah analisis rangka batangnya. Yang pertama-tama itu diketahui tingginya itu 6 dan lebarnya itu 6,5.
untuk mencari panjang M1 dan C1-nya itu akar dari tinggi kuadrat ditambah lebar kuadrat, itu 6 kuadrat ditambah 3,25 kuadrat. Lebarnya itu lebar yang dibagi 2 sehingga 3,25 kuadrat, dihasilkan 6,82 meter. Untuk menghitung berat M1 dan C1-nya, yaitu berat profilnya dikali dengan panjang yang miringnya atau M1 dan C1-nya, dihasilkan 1261,7 kg. Selanjutnya menghitung berat S1 sama berat profil dikali dengan panjangnya, yaitu 1202,5 kg. Selanjutnya menghitung berat pada setiap titiknya, titik A, titik B, dan titik C. Untuk WA-nya sendiri setengah dari berat S1 ditambah dengan setengah dari berat M1, dihasilkan 1232,1 kg, sama dengan WB dihasilkan juga 1232,1 kg. Untuk berat yang ada di atas atau WC, rumusnya itu setengah dari berat M1 ditambah dengan setengah berat dari C1, dihasilkan 1261,7 kg. Selanjutnya mencari sudut dari sudut A atau sama dengan sudut B-nya juga, dengan rumus arkus tangen 6 dibagi setengah dari lebarnya, dihasilkan 61,56 derajat. Selanjutnya hitung setengah sudut C dengan rumus arkus tangen 3,25 dibagi 6, dihasilkan 28,44 derajat. Selanjutnya cek dengan cara join, yaitu mencari RA dan RB-nya, karena jika jumlah dari momen di B itu 0, RA-nya itu 1862,95 kg, yaitu dengan mengkalikan RA dengan jarak rangkanya 6,5, selanjutnya dikurang dengan beban yang ada di A dikali 6,5 dan dikurangi dengan beban yang ada di C dikali dengan jarak setengah lebarnya. Selanjutnya MA, jika momen di A itu 0, RB-nya itu sama dengan RA, yaitu 1862,95 kg. Dengan RB-nya dikali dengan jarak juga, ditambah dengan RB dengan WB dikali lebarnya, dan WC dikali dengan setengah lebarnya. Dan selanjutnya mengecek atau jumlah V-nya sama dengan RA ditambah RB dikurang beban-beban yang ada di rangka tersebut, yaitu WA, WB, dan WC-nya, dan dihasilkan 0, sehingga oke. Selanjutnya analisis di setiap titiknya. Yang pertama itu titik A-nya, dengan jumlah V-nya itu 0, pertama menghitung B2 vertikalnya. B2 vertikalnya itu B2 vertikal dikurang beban-beban yang ada di vertikalnya, di arah vertikalnya, seperti ini WA dikurang WA dan ditambah dengan RA karena arahnya ke atas, sehingga didapatkan B2 vertikalnya itu min 630,85 kg. Dan selanjutnya pada panjang B2, karena panjang B2 itu 6,82 meter, B2 horizontalnya itu rumusnya 3,25
3,25 atau setengah bentangnya dibagi dengan 6. 6 itu adalah tingginya dikali dengan B2 vertikalnya, dihasilkan B2 horizontalnya itu min 341,71 kg. Itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Sehingga B2-nya itu, untuk mencari B2-nya itu sendiri, 6,82 dibagi 6 dikali dengan 630 min negatif 630,85 dan dihasilkan negatif 717,07 kg atau tekan, karena yang pertama itu asumsinya itu tarik, sehingga jika berlawanan tanda itu akan menjadi tekan. Selanjutnya dapat juga menggunakan rumus berikut, 6,82 dibagi setengah bentangnya dikali dengan buah horizontalnya. Didapatkan hasil yang sama, negatif 717,07 kg, dan itu menunjukkan batang tersebut tekan. Selanjutnya dicari sigma horizontalnya, B2H ditambah B1 sama dengan 0. Sehingga gaya yang ada untuk mencari B1-nya itu sendiri, B1 dikurang B2 horizontalnya. B1 sama dengan negatif B2 horizontalnya, yaitu 341,71 kg. Selanjutnya pada titik B, yang pertama-tama itu mencari B3 vertikalnya, yaitu gaya yang ada di arah vertikalnya, B3 vertikal dikurang WB dan ditambah dengan RB. Dihasilkan B3 vertikalnya itu sama dengan negatif 630,85. Panjang B2-nya itu karena tadi sudah dihitung 6,82 meter, dicari B3-nya 6,82 dibagi dengan 6 dikali dengan B3 vertikalnya dan dihasilkan negatif 717,07 kg, karena berlawanan arah dari asumsi, sehingga nilainya itu tekan. Dan didapat kesimpulan B1-nya itu 341,71 kg atau tarik, dan sedangkan batang B2 dan B3-nya itu 717,07, yaitu tekan. Selanjutnya masuk ke perhitungan kekuatan batang tarik, yaitu Ft sama dengan 0,6 dikali Fy. Fy-nya tadi tegangan IG-nya sudah diketahui, yaitu hasilnya 840 kg per cm. AN itu luas penampang bajanya didapatkan di tabel Rudi Gunawan, hasilnya itu 235,5 cm persegi. Selanjutnya menghitung T, yaitu Ft dikali AN, 840 dikali 235,5 dihasilkan 197.820 kg yang melebihi gaya batang AB, yaitu gaya batang tariknya itu sendiri 341,71 kg, sehingga struktur tersebut aman. Selanjutnya perhitungan kekuatan batang tekan. Yang pertama-tama itu mencari R, di mana R itu rumusnya akar IX dibagi A. Semua data ini didapatkan dari tabel, IX-nya dari tabel dan A-nya dari tabel. Dihasilkan 29,21 cm. Selanjutnya L dibagi R, 682. 682 itu dari panjang batang tekannya itu sendiri dibagi dengan R. R-nya itu yang tadi rumus di atas sama dengan 23,35 cm. Selanjutnya P dibagi A, di mana P itu adalah V kuadrat dikali E, dan A-nya itu L per R kuadrat. Dan yang atasnya itu V kuadrat dikali E-nya itu dikali juga dengan A-nya. Sehingga dimasukkan nilai-nilai yang tadi, dihasilkan P per A-nya itu 852,6030,52 kg.
di mana hasil ini dibandingkan dengan gaya batang AC itu yang tarik itu, dan gaya batang CB yang tarik juga, yang hasilnya 717,07 kg, sehingga strukturnya aman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sudah Pak. Ya, lanjutkan yang kedua. Saya silahkan siapa? Sama saya Pak, sama Hana. Ya, saya silahkan. Apakah sudah terlihat Pak layar? Kurang besar, besarkan lagi. Ya, sip, cukup. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Fitri, akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai metode konstruksi jembatan rangka baja sederhana 3 dimensi. Semua profilnya ini menggunakan IWF 700x300x185 dengan dimensinya tingginya 7,5 meter dan lebar 6,5 meter. Berikut ini adalah gambar perspektif segmen 1. Tegangan izinnya yaitu 1.400 kg per cm kuadrat, dengan putus gesernya itu didapat dari 0,8 dikali tegangan izin sama dengan 1.120 kg per cm kuadrat. Modulus elastisitasnya itu 2 juta kg per cm kuadrat. Pertama, metode konstruksinya. Pada batang B1 ini dipasang di posisi support. Cara pemasangannya dengan menggunakan derek dan diangkat lalu dipasangkan baut pada dudukan support. Untuk batang S1-nya yang bagian kiri dan kanan, prosedur pemasangannya itu dengan mengangkat menggunakan katrol atau tenaga manusia setelah dibuat tumpuan sederhana, lalu menyambungkan batang S1 dengan B1 menggunakan baut. Dilakukan juga pada sisi lainnya. Untuk memudahkan analisa dianggap dengan balok sederhana dengan beban berat sendirinya. Lalu menghitung nilai M dengan rumus 1/8 dikali Q dikali L kuadrat. Beratnya itu 185 dengan lebar 6,5 pangkat 2. 6,5. Sehingga diperoleh hasil 977,03 kg meter. Dikonversikan ke dalam satuan kilogram sentimeter. Untuk sigmanya itu dihitung dengan rumus M per ZX. M-nya diperoleh 97.703 dibagi ZX yang diperoleh dari tabel sesuai IWF-nya, yaitu 5.760. Diperoleh hasil 16,96 kg per cm kuadrat. Nilai ini lebih kecil dari tegangan izin 1.400 kg per meter kuadrat, maka nilainya oke. Untuk batang P2, prosedur pemasangannya itu angkat dengan katrol tenaga manusia, lalu sambungkan batang B2 dengan S1 dengan menggunakan baut. Panjang B2 diketahui 7,5 meter. Lalu untuk nilai M-nya itu dengan rumus 1/8 dikali Q dikali L kuadrat diperoleh hasil 1.300,78 kg meter. Dikonversikan ke kilogram sentimeter. Nilai sigmanya itu M per ZX diperoleh nilai hasil 22,58 kg per cm kuadrat. Nilai ini lebih kecil dari tegangan izinnya yaitu 1.400, maka hasilnya oke. Untuk rangka batangnya itu prosedur pemasangannya itu yang pertama, batang S1 sudah ditempatkan pada tempatnya seperti prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.
Lalu siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang S1 antara titik A dan B. Selanjutnya, angkat batang M1 ke posisinya, lalu pasang mur dan baut di titik A. Angkat batang C1 ke posisinya, lalu pasang mur dan baut di titik B. Lakukan langkah A dan F ini pada sisi lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis tekan dan tarik. Untuk kondisi pemasangan batang S1, M1, dan C1 secara bersama-sama. Metode sambungan ini menggunakan referensi di Structural Analysis Jack McCormack. Diketahui tingginya itu 6 meter dengan lebar 6,5 meter. Panjangnya itu panjang M1 sama dengan C1 dihitung dengan cara akar dari panjang kuadrat tinggi kuadrat ditambah lebar kuadrat. Hasilnya adalah 6,82 meter. Beratnya itu berat M1 ditambah C1 sama dengan berat dikali 6,82. Jadi berat dikali panjang M1 sama dengan 1261,7 kg. Untuk berat S1-nya yaitu berat dikali panjang S1 sama dengan 1202,5 kg. Untuk nilai WA didapat dari rumus setengah berat S1 ditambah setengah berat M1, maka nilainya 1232,1 kg. Untuk WB dari rumus setengah S1 ditambah setengah M1. Untuk rumus WC didapat dari rumus setengah M1 ditambah setengah C1. Didapat nilai 1261,7 kg. Untuk alfa A atau sudut di A sama dengan sudut di B itu dihitung dengan arkus tangan tinggi dibagi setengah lebar sama dengan 61,36 derajat. Untuk lalu menghitung setengah dari alfa C sama dengan setengah dikali setengah lebar dibagi tinggi sama dengan nilai 28,44 derajat. Ya, stop dulu Hana. Saya Iya, Pak. mau cek hitungannya ya. Iya, Pak. Ya, tadi yang atas sudah. Turunkan lagi, turun. Ya, stop sampai sini aja. Turun dikit. Ya. Tadi yang atas sudah saya cek. Sudah benar. Sekarang kita cek yang ini, halaman ini ya. 1232,1 kali 6,5. 1261,7 kali 3,25 sama dengan 0 kan. Jadi RA-nya adalah, kamu tuliskan di sini bisa nggak Hana? Bisa, Pak. 1232,1 kali 6,5 berapa? 12,32. Oh iya, Pak, kurang ini. 1232,1 kali 6,5. 8.008,65, Pak. Nah, tulis di situ. Biar nanti yang presentasi berikutnya bisa membaca ya. Ya. 0,65. Ya, terus itu berarti nanti ditambah ya. Ditambah. Ya. Nah, ditambah 1261. 1261,7 kali 3,25 itu 4100,53. Nah, terus ini tambah ini berarti tambah 8008,65 itu sambungan 12109. Tulis di mana? Di RA. Iya, Pak. Sebelahnya RA. 12.109,175,175
dibagi 6,5. 1862,95. Nah, itu udah betul. Sekarang sigma MA. Sekarang ditulis 1232,1 kali 6,5. Ini sama ya? Iya, Pak. Nah, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah ditulis nggak apa-apa. RB-nya sama dengan RA. Iya. Tulisin aja RB sama dengan RA. RA sama dengan RB. Ya ada. Nah, sekarang kita cek sigma V ya. 1862,5. 1862,95. 1862,95 tambah 1862,95 dikurangi 1231 1231,1 kurangi lagi 1201,7 hasilnya kok enggak nol. Ulangi ya. 1. Kamu cek hitungannya bisa enggak, Ana? Iya, Pak, sedang dicek juga. Nah, 18262. Saya juga ngecek nih, 262,95. Maaf Pak, Kenapa? kalau di Hana itu harusnya 1862 bukan 18262. Oh lah iya, salah. Iya, Makanya saya tadi salah. iya Pak. 1862,95 kan? Iya Pak. 1862,95 ditambah 1862,95 lagi dikurangi 1231,1 kurangi 1231,1 kurangi 126 1,7. Ini selisihnya 2. Saya sudah 0, Pak. Oh ya udah. Ya ditulis yang benernya aja. Iya, Pak, udah. Sampingnya 0 ditulis yang benernya. 1862,95. Ya, ditambah. Ini yang tulis lagi di sini di bawahnya ini. Di bawah, Pak, ini. Di kanannya 0. 1862. 1862,5 tambah itu kurangi 1232,1. Nah, sama dengan 0. Ya ada. Nah, sekarang titik A. Naikkan sedikit. Top B2V kurangi 1231 kurangi 18 itu sama dengan ini sama dengan 0 dulu, sama dengan 0 dulu dong. Karena Oh iya, Pak. B2V sama dengan dikurangi itu sama dengan 0 kan. Ya. Sekarang B2V sama dengan 1232,1 dikurangi 1862,95 630,85. Ya. Nah, betul hasilnya. 630. Ini tulis di kanannya B2V aja, ulangi lagi aja. Di sini, Pak. Ya, kanannya, ya situ. Sama dengan 630, sama dengan 630,85. Nah, dah betul kan? Sekarang panjang B2 itu adalah dari mana nih 6,82? Ini dari sini, Pak. Mana? Ya, saya cek Dari dulu ya. Pitagoras. Tadi udah dihitung ya? Udah, Pak. Ah ya udah betul, Kembali ke yang itu. Jadi B2 3,25 per
6. Oh, berdirinya 6 kali 6-nya adalah B2V ya. 630. Ya betul. 3,25 dibagi 6 kali 630,85 341,71 udah betul. B2-nya sendiri 682 per 6 kali 630,85 717,07. Nah, betul. Atau dengan cara itu ya. Ya, Pak. Sekarang sigma H sama dengan 0. Ini masukkan angkanya. Sigma H sama dengan 0. Ini angkanya berapa? B2H adalah 341, ditulis di sini. 341,71 ditambah B1. B1-nya mana? B1-nya udah yang dicari. hitung belum? Yang B1-nya dicarinya, Pak. yang dicari, Pak. Oh, yang dicari. Ya. Oh, gitu. Jadi B1 341, ya udah kalau itu ini nggak perlu ini. Ya, Yang Pak. ya itu hapus saja. Ya udah betul ini 341,71. Naik lagi. Naik. Nah, sekarang ini titik B ya. Sigma V sama dengan 0. B3V kurangi 1231,1 plus 1862. B3V sama dengan 1231,1 dikurangi 1862,95. 631, ada 630,85. Nah, betul. Panjang B2 682. Jadi B3-nya adalah 71, nah betul. Sehingga B1 341, B2 segitu. Udah segitu aja. Iya, Pak. Ya ada betul hitungannya. Sekarang perhitungan kekuatan batang tarik. 0,6 kali 1400. 840. Saya nyalain lampu dulu ya sebentar ya. Iya, Pak. Dua tiga tiga 235, Pak. 235,5 235,5. 235,5 kali 840. 197,820. Lebih besar dari batang AB 341, aman. Sekarang 201 dibagi 235,5. Ini akar ya. 29,21 udah betul. 682 dibagi 29,21. 23,35 2 kali 2
8,5 8526 030. Ada betul. Nah, ada struktur aman. Sudah ini apa? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Ya sudah selesaikan itunya, presentasinya, Hana. Sudah betul angka-angkanya, sudah selesai cek. Iya, sudah, Pak. Dilanjutkan nama yang lain, Pak. Enggak, kamu dulu kan belum selesai tadi. Oh, iya. Selesaikan dulu untuk kamu. Oh iya, baik, Pak. Selanjutnya ini untuk menghitung dengan cara join. Pertama, menghitung sigma MB-nya. Dihitung dengan cara RA dikali jarak 6,5 dikurang beban di titik A dikali jarak, lalu dikurang beban di titik B dikali setengahnya sama dengan 0. Di hasilnya itu 12.109,18 dibagi dengan jarak yaitu 6,5, hasil RA-nya itu adalah 8.862,95 kg. Untuk sigma MA-nya dihitung dengan min RB dikali jarak dikali beban 1.232 dikali 6,5 dikali 1.261,7 dikali 325. Maka nilai RB sama dengan nilai RA yaitu 1.862,95 kg. Selanjutnya menghitung sigma V. Sigma V-nya itu RA ditambah RB dikurangi beban di titik A, beban di titik B, dan dikurang 1.261,7 sama dengan hasilnya 0. Selanjutnya di titik A. Pertama menghitung sigma V sama dengan 0. Lalu B2V dikurang 2.232,1 ditambah 1.862,95 sama dengan 0. Maka B2V hasilnya negatif 630,85 dengan panjang B2 sama dengan 6,82 meter. Lalu B2H sama dengan 3,25 dibagi 6 dikali B2V sama dengan min 341 dikurang min 341,71 kg. Lalu B2-nya itu 6,82 dibagi 6 dikali B2V sama dengan hasilnya min 717,07 kg. Karena negatif menjadi tekan karena asumsi awalnya itu tarik. Bisa juga dihitung dengan cara B2 sama dengan 6,82 per 3,25 dikali min 341,71. Hasilnya itu min 717,07 kg. Hasilnya tekan juga. Lalu menghitung sigma H sama dengan 0, menghitung nilai B1-nya. Dengan rumus B2H tambah B1 sama dengan 0, jadi B1 sama dengan negatif B2H. Maka hasilnya itu 341,71 kg. Untuk di titik B itu sigma V sama dengan 0, maka B3V dikurang 1231,1 ditambah 1862,85 sama dengan 0. Untuk B3V hasilnya min 630,85. Panjang B2 diketahui 6,82 meter. Untuk menghitung B3 sama dengan 6,82 per 6 dikali min 3 nilai B3V sama dengan min 717,07 kg menjadi tarik, sehingga nilai B1 adalah 341,71 kg artinya tarik, dan B2 sama dengan B3 sama dengan nilainya itu 717,07 untuk batang tekan. Selanjutnya menghitung kekuatan batang tarik. Pertama menghitung nilai FT. Diketahui dari rumus 0,6 dikali FY.
F-nya itu 1400, maka nilai FT-nya adalah 840 kg per cm kuadrat. Nilai AN diketahui dari tabel sesuai profil baja, lalu menghitung nilai T. T sama dengan rumus FT dikali AN didapat hasil 197.820 kg. Nilai T ini lebih besar dari gaya batang AB, maka struktur aman. Untuk perhitungan kekuatan batang tekan, menghitung nilai R dengan akar IX dibagi A. IX-nya itu 201.000 dan A-nya 235,5 sama dengan 29,2 cm. Selanjutnya adalah L dibagi R, L-nya 682 dibagi R 29,21, hasilnya 23,35 cm. Selanjutnya menghitung nilai P. P-nya itu didapat dari rumus V kuadrat dikali E dikali A dibagi angka L per R. P-nya itu didapat hasil 8.526.30,52 kg. P-nya lebih dari gaya batang AC dan juga gaya batang CB, maka struktur aman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pada yang lain. Baik. Izin melanjutkan ya Pak. Apakah sudah terlihat? Seharusnya sudah. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Rizky Dwida. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu yang dimana untuk kelompok kami sendiri merupakan metode konstruksi jembatan rangka baja sederhana 3 dimensi, yang dimana berikut merupakan gambarnya dan batang bawah segmen 1, lalu ada perspektif segmen 1. Untuk semua profil, kami menggunakan YF 700x300x185 dengan berat 185 kg per meter. Untuk data profil dari tabel Rudi Gunawan dapat dilihat pada layar. Lalu untuk tegangan izin sendiri, yaitu tarik tekan lentur dengan tegangannya yaitu 1.400 kg per cm kuadrat dengan putus geser yaitu 0,8 kali tegangan, yaitu 0,8 dikali 1.400 yaitu 1.120 kg per cm kuadrat. Lalu untuk modulus elastisitas yaitu 200.000 Newton per milimeter kuadrat, yang dimana diubah menjadi kilogram per cm kuadrat yaitu 2 juta. Lalu selanjutnya merupakan metode konstruksi yang dimana diawali dari batang B1. Batang ini dipasang di posisi support. Cara pemasangan dengan menggunakan derek diangkat dan dipasangkan baut pada dudukan atau support. Lalu selanjutnya untuk batang S1 kiri dan kanan, untuk prosedur pemasangannya yaitu angkat dengan katrol atau tenaga manusia setelah dibuat tumpuan sederhana. Lalu sambungkan batang S1 dengan B1 menggunakan baut, lalu lakukan juga pada sisi lainnya. Untuk memudahkan, analisa dianggap dengan balok sederhana dengan berat beban sendirinya. Ya, yang pertama yaitu ada momen, yaitu 1/8 KL kuadrat, 1/8 dikali 185 dengan L-nya 6,5 kuadrat, dengan hasil 977,03 kg meter, diubah menjadi kilogram per centimeter yaitu 97.703 kg cm. Lalu untuk tegangannya yaitu momen dibagi ZX, yaitu yang setelah dihitung tadi 97.703 dibagi 5.760 sama dengan 16,96 kg per cm kuadrat, yang dimana lebih kecil dari tegangan izinnya, yaitu memenuhi. Lalu batang B2 dengan prosedur pemasangan sama, yaitu angkat dengan katrol atau tenaga manusia, lalu sambungkan batang B2 dengan S1 menggunakan baut. Untuk panjang bentangnya yaitu sendiri 7,5 meter,
dengan momen sebagai berikut, dengan rumus 1,8 kali QR kuadrat, dengan Q-nya sama dengan 185 dan L-nya yaitu 7,5 dikuadratkan dengan hasil 1.378 kilogram meter, yang diubah menjadi, kilogram sentimeter yaitu, eee, serib yaitu, 130.078 kilogram sentimeter. Lalu untuk tegangannya yaitu momen dibagi Zx, yaitu momennya tadi 130.078 dibagi Zx-nya 5.760 sama dengan 22,58 kilogram per sentimeter kuadrat, yang mana lebih kecil dari tegangan izin yaitu 1.400 kilogram per sentimeter kuadrat, yaitu memenuhi. Lalu untuk rangka batang, untuk prosedur konstruksinya sendiri yaitu batang S1 sudah ditempatkan di tempatnya pada prosedur sebelumnya, lalu siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang S1 antara titik A dan B, lalu angkat batang M1 dan C1 ke posisinya, lalu pasang mur dan baut di titik A dan B, lalu lakukan langkah A hingga F. Pada sisi lainnya, selanjutnya lakukan analisis tarik dan tekan untuk posisi pemasangan batang C1, M1, dan S1 secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada metode sambungan, referensi struktural analisis Jack McCormack P95, lalu, dengan tinggi, 6 meter, lebar 6,5 meter. Untuk panjang M1-nya yaitu sama seperti panjang, C1, sama dengan, menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 6 kuadrat ditambah setengah dari S1 yaitu 3,25 kuadrat dengan hasil 6,82 meter. Lalu untuk beratnya sendiri, berat M1 dan C1 sama, yaitu 185 dikali panjang dari, batangnya itu sendiri dengan hasil 1.261,7 kilogram. Lalu berat S1 sendiri 185 dikali panjangnya yaitu 6,5, dengan hasil 1.202,5 kilogram. Lalu untuk mencari WA, WB, WC, yaitu dengan rumus, setengah dikali beban pada beban pada S1 ditambahkan setengah dari beban pada M1, dengan hasil 1.232,1, lalu WB dengan rumus yang sama, dengan hasil yang sama yaitu 1.232,1 kilogram. Lalu untuk WC setengah yaitu rumusnya setengah dari, M1 ditambah setengah dari, berat C1 dengan hasil 1.261,7 kilogram. Lalu untuk, derajatnya sendiri yaitu dengan rumus arc tangan, dikali arc tangan dari 6/3,25 yaitu dengan hasil 61,56 derajat. Lalu untuk setengah dari, sudut C yaitu arc tangan dari 3,25 dibagi 6 yaitu 28,44. Lalu dilakukan cek dengan cara join, yaitu sigma MB sama dengan 0 dengan, rumus RA dikali jaraknya yaitu 6,5 dikurangi, beban, dikali jaraknya 6,5 dikurangi beban dari, WC dikali jaraknya yaitu 3,25 sama dengan 0, lalu ditemukan RA sama dengan 1.862,95 kilogram. Lalu untuk sigma MA yaitu sama dengan 0, yaitu sama RA dan RB dihasilkan 1.862,95 karena, bidangnya simetris. Lalu selanjutnya, ada sigma V sama dengan 0 untuk mengecek apakah sudah, benar atau belum. Lalu, dengan rumus RA ditambahkan RB dikurangi beban-beban yang ada, yaitu, 1.862,95 ditambah 1.862,95 dikurangi 1.232,1 dikurangi 1.232,1 dikurangi 1.261,7, itu sama dengan 0. Dan sudah dihitung adalah hasilnya sama dengan 0. Lalu untuk titik A, yaitu sigma V sama dengan 0, dengan sigma V-nya sendiri B2V dikurangi 1.232,1 ditambah 1.862,95 dengan B2V sama dengan
dihasilkan negatif 630,85. Lalu untuk panjang B2 yaitu 6,82 setelah dihitung dengan Pythagoras tadi. Lalu untuk B2H yaitu dihitung dengan rumus dengan hasil 3,25 dibagi 6 dikali B2V yaitu 630,85 sama dengan negatif 341,71 kg. Lalu untuk B2 yaitu hasilnya 6,82 per 6 dikali B2V negatif 630,85 yaitu dengan hasil negatif 717,07 kg yaitu yang dimana menjadi tekan. Lalu untuk B2 untuk mencari B2 dengan cara yang lain yaitu 6,82 dibagi 3,25 dikali B2H yaitu 341,71 negatif 341,71 dengan hasil negatif 717,07 yang dimana sama tekan. Untuk selanjutnya ada sigma H sama dengan 0 yaitu sigma H sendiri yaitu adalah B2H ditambah B1 sama dengan 0. Untuk mencari B1 maka dipindah ruaskan B2H menjadi negatif B2H yang dimana negatif B2H merupakan 341,71 yang dimana merupakan tarik. Lalu selanjutnya sigma V sama dengan 0. Pada titik B lalu dilanjutkan dengan sigma V sama dengan 0 yaitu B3V dikurangi 1232,1 ditambah 1862,95 dihasilkan B3V-nya yaitu negatif 630,85. Untuk panjang B3 sama dengan B2 yaitu 6,82 meter. Untuk B3-nya yaitu 6,82 dibagi 6 dikali B3V negatif 630,85 dengan hasil negatif 717,07 kg yaitu tekan. Sehingga kesimpulannya B1 dengan hasil 341,71 kg yaitu batang tarik, lalu B2 dan B3 yaitu 717,07 yaitu batang tekan. Untuk perhitungan kekuatan batang tariknya sendiri dimulai dari perhitungan FT yaitu 0,6 dikali FY dengan hasil 0,6 dikali 4.400 yaitu 840 kg per cm kuadrat. Lalu untuk KN 235,5 cm kuadrat. Lalu untuk kekuatannya sendiri FT dikalikan AN yaitu 840 kali 235,5 dengan hasil 197 820 kg yang dimana lebih besar dari gaya batang AB yaitu 341,71 yang dimana artinya struktur aman. Lalu selanjutnya untuk perhitungan kekuatan batang tekan dimulai dari perhitungan R dimana dengan rumus akar dari IX per A dengan IX 201.000 dibagi A-nya 235,5 dengan hasil 229,21 cm. Lalu dicari L per R yaitu L-nya 682 yang dimana dari 6,82 meter dikonversikan menjadi senti yaitu 682 dibagi 29,21 dengan hasil 23,35 cm. Lalu untuk perhitungan P dengan rumus P per A sama dengan Pi kuadrat kali E dibagi L per R kuadrat. Lalu A-nya dipindah ruaskan menjadi P sama dengan Pi kuadrat dikali E dikali A per L per R kuadrat. Dengan hasil Pi kuadrat dikali 2 juta kg per cm kuadrat dikalikan 235,5 dibagi 23,35 kuadrat. Dengan dihasilkan P sama dengan 8 juta 526 30,52 kg yang dimana P sudah lebih besar dari gaya batang AC ataupun BC yang dimana diartikan struktur aman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lanjutkan ke yang belum sekarang. Siapa yang belum? 2 orang lagi ya. Muhammad Reza sama Muhammad Burham. Siapa dulu silahkan.
Digedein lagi Muhammad Reza. Muhammad Burham ya. Gedein lagi gambarnya. Ya, pas. Ya, silakan mulai. Ini yang presentasi siapa? Burham, Pak. Ya, silakan mulai. Belum ada suaranya, Kang. Hah? Itu suaranya belum muncul. Iya, belum ada suaranya. Halo, tes. Ada. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait metode konstruksi jembatan rangka baja sederhana 3 dimensi. Keras dikit suaranya bisa nggak? Suaranya nggak keras. Baik, Pak. Ya. Bisa dilihat di sini ada gambar denah batang bawah segmen 1. Kemudian ada juga gambar perspektif segmen satunya. Kemudian semua profil yang digunakan menggunakan WF 700x300 kali 185 dengan berat 185 kg per meter. Kemudian di sini ada data-data yang didapat dari tabel profil baja. Dapat dilihat di layar. Kemudian mencari tegangan izinnya, di mana data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama tarik tekan lentur, yaitu 1400 kg per cm kuadrat. Kemudian putus geser, di mana dihasilkan 1120 kg per cm kuadrat, dan modulus elastisitasnya adalah 2 juta kg per cm kuadrat. Kemudian dilanjutkan ke metode konstruksinya. Pertama, batang B1. Batang B1 ini dipasang di posisi support dengan cara pemasangannya dengan menggunakan derek, diangkat dan diposisikan baut pada dudukan atau support. Kemudian batang E1. Prosedur pemasangannya adalah angkat dengan patrol atau dengan manusia. Setelah itu dibuat tumpuan sederhana, lalu disambungkan batang E1 dengan B1 menggunakan baut. Lakukan juga pada sisi lainnya. Untuk memudahkan analisa dianggap dengan balok sederhana dengan beban berat sendirinya. Kemudian dihitung momen batang S1 itu sendiri, di mana rumusnya 1/8 dikali Q dikali L kuadrat, sehingga didapatkan 97.703 kg cm. Kemudian dicari tegangan izinnya, di mana rumusnya adalah momen dikali Zx, sehingga didapatkan hasil 16,96 kg per cm kuadrat. Hasil ini lebih kecil dari tegangan izin yang diharuskan, sehingga memenuhi syarat. Kemudian batang B2, prosedur pemasangannya adalah angkat dengan patrol atau tenaga manusia, lalu sambungkan B2 dengan B1 menggunakan baut. Kemudian diketahui panjang bentangnya adalah 7,5 meter. Kemudian dicari momennya dengan rumus 1/8 kali Q dikali L kuadrat, sehingga didapat 1300,78 kg meter yang dikonversikan menjadi kilogram centimeter, yaitu 13.0078. Kemudian dicari tegangannya, di mana rumusnya M per Zx, sehingga didapatkan hasil 22,58 kg per cm kuadrat. Hasil ini memenuhi juga. Kemudian rangka batang
Adapun prosedur konstruksinya itu yang pertama, batang S1 sudah ditempatkan di tempatnya pada prosedur sebelumnya. Kemudian yang kedua, siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang S1 di antara titik A dan B. Kemudian yang ketiga, angkat batang M1 ke posisinya. Kemudian pasang mur dan baut di titik A. Kemudian angkat batang C1 ke posisinya. Kemudian pasang mur dan baut di titik B. Kemudian lakukan langkah A hingga F pada sisi lainnya. Kemudian yang terakhir, dilakukan analisis tarik dan tekan dan untuk kondisi pemasangan batang E1, M1, dan C1 secara bersamaan. Kemudian lanjut ke perhitungan rangka batangnya. Di sini menggunakan referensi struktural analisis cek McCormack P95 dengan data tinggi 6 meter, lebar 6,5 meter. Kemudian dicari panjang M1 yaitu C1 sama dengan akar 6 kuadrat plus 3,5 kuadrat sama dengan 6,82 meter. Kemudian dicari berat M1-nya, yakni C1 sama dengan 185 dikali 6,82. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 12,61,7 kg. Kemudian berat S1-nya. Kemudian dicari berat S1-nya, yaitu 185 dikali 6,5 dan didapatkan hasil 1202,5 kg. Kemudian mencari WA, WB, WC, di mana rumusnya adalah setengah dikali S1 ditambah setengah dikali M1. Berat S1. Setengah dikali berat S1 tambah setengah dikali berat M1. Kemudian didapatkan hasilnya adalah WA 1232,1 kg, WB 1232,1 kg, dan WC 12,61,7 kg. Kemudian mencari sudut A. Sudut A sama dengan sudut B dengan rumus A tangen 6 dibagi 3,25. Kemudian dia dapatkan hasil yaitu 61,56 derajat. Kemudian mencari sudut tengah D, yaitu dengan rumus A tangen 3,25 per 6 sama dengan 28,44 derajat. Kemudian cek perhitungan batang tersebut dengan cara join. Kemudian sigma MB sama dengan 0, mana RA dikali 6,5 dikurang 1232,1 dikali 6,5 dikurang 1261,7 dikali 3,25 sama dengan 0. Di mana RA sama dengan 1862,95 kg. Kemudian sigma MA, di mana RB dikali minus RB dikali 6,5 ditambah 1232,1 dikali 6,5 ditambah 1261,7 dikali 3,25 sama dengan 0. Kemudian didapatkan hasil RA sama dengan RB yaitu 1862,55 kg. Kemudian selanjutnya dicari sigma V-nya dengan perhitungan 1826,9 ditambah 1826,95 kurang 1232,1 dikurang 1232,1 dikurang 1261,7 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya mencari kekuatan batang di titik A,
di mana sigma V sama dengan 0. Kemudian dicari kekuatan batang di B2V, di mana B2V sama dengan 1232,1 dikurang 1862,95, kemudian didapatkan hasilnya B2V adalah minus 630,85. Kemudian panjang B2H, diketahui panjang B2H sama dengan 6,82 meter. Kemudian mencari kekuatan batang di B2H. B2H sama dengan 3,25 per 6 dikali minus 630,85, kemudian didapatkan hasil minus 341,71 kg. Kemudian untuk kekuatan batang di B2 dengan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cara satu yaitu panjang B2 dibagi 6 dikali minus 630 minus 630,85, kemudian didapatkan hasil minus 717,07 kg, di mana asumsinya tekan. Kemudian cara yang kedua adalah 6,82 per 3,25 dikali minus 341,71, kemudian didapatkan hasil minus 717,07 kg dengan asumsi tekan. Kemudian cari sigma H sama dengan 0, di mana B1 sama dengan minus B2 H sama dengan 341 kg. Kemudian dilanjutkan ke titik B, di mana sigma V sama dengan 0. Kemudian mencari B3V, di mana B3V dapat diketahui hasilnya adalah 630,85. Kemudian mencari kekuatan batang B3, di mana rumusnya adalah 6,82 dibagi 6 dikali minus 630,85, kemudian didapatkan hasilnya adalah minus 717,07 kg. Diasumsikan tekan, sehingga kekuatan batang di B1 dan di B2 adalah untuk B1 341,71 tarik, untuk B2 dan B3 adalah 717,07 tekan. Kemudian dilanjutkan ke perhitungan kekuatan batang tarik, di mana Ft sama dengan 0,6 dikalikan Fy. Kemudian didapatkan hasilnya 840 kg per cm². Kemudian mencari AN. Kemudian AN sama dengan 235,5 cm². Kemudian mencari kekuatan batangnya, di mana rumusnya adalah Ft dikali AN. Dan diketahui hasilnya adalah 1978,20 kg, lebih besar dari gaya batang AB yaitu 341,71 kg, dinyatakan aman. Kemudian lanjutkan perhitungan kekuatan batang tekan, di mana R adalah akar X per A, dan diketahui hasilnya adalah 29,21 cm. Kemudian mencari L per R, dengan L 682 per 29,21 dan diketahui hasilnya adalah 23,35 cm. Kemudian mencari P, di mana rumus P adalah I kuadrat dikali E dikali A per L per R kuadrat, dan diketahui hasilnya adalah 85, 26, 0, 30,52 kg. Dan didapatkan kesimpulan gaya batang
AC dan gaya batang CB lebih kecil dari P dan batang tersebut dapat dipakai dan aman. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Muhammad Reza silakan mulai. Ya Pak. Tunggu sebentar. Sudah terlihat Pak? Kurang besarkan. Dikit lagi. Ya udah cukup. Silakan mulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Beta akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan yang sebelumnya telah dikerjakan, yaitu metode konstruksi jembatan rangka baja sederhana 3 dimensi. Baik, ini untuk denah batang bawah segmen satunya, lalu didapatkan juga untuk perspektif segmen 1. Dan semua profil ini menggunakan WF 700 x 300 x 185 dengan berat 183 kg per meter. Dengan data profilnya dapat dilihat pada presentasi ini. Lalu selanjutnya adalah tegangan izin, di mana tegangan izin ini dicari antara tarik, tekan, lentur, didapatkan sebesar 1.400 kg per cm kuadrat. Lalu putus atau gesernya didapat sebesar 0,8 dikali gayanya, yaitu 0,8 kali 1.400 sama dengan 1.120 kg per cm kuadrat. Lalu modulus elastisitasnya, yaitu E, didapatkan sebesar 200.000 Newton per milimeter kuadrat. Dikonversikan menjadi kilogram per cm kuadrat menjadi 2 juta. Selanjutnya adalah metode konstruksinya, di mana diawali dengan batang satu. Batang satu ini dipasang di posisi support, dipasang dengan menggunakan derek, diangkat dan dipasang baut pada dudukan atau supportnya. Lalu dilanjutkan kepada batang S1, yaitu pada bagian kiri dan kanan. Prosedur pemasangannya adalah diangkat dengan menggunakan katrol atau dengan lengan manusia setelah dibuat tumpuan sederhana. Lalu sambungkan batang S1 dengan B2 menggunakan baut. Lakukan juga pada posisi lainnya. Untuk memudahkan analisanya, dianggap dengan balok sederhana dengan beban berat sendirinya. Dilanjutkan untuk mencari momen, di mana momen dengan rumus 1/8 dikali Q dikali L kuadrat, di mana Q adalah 185 dan L-nya adalah 6,5. Didapatkan hasilnya sebesar 97.703 kg cm. Dilanjutkan dengan gayanya, yaitu momen per ZX. ZX ini didapatkan dari tabel baja. Didapatkan nilai 97.703 dibagi 5.760 sama didapatkan nilai 16,96 kg per cm kuadrat. Lebih besar dari tegangan izinnya, yaitu 1.400 kg per cm kuadrat, dan dikatakan oke. Untuk batang duanya, prosedur pemasangannya angkat dengan katrol atau tenaga manusia, lalu sambungkan batang B1 dan S1 menggunakan baut. Dengan panjang bentang sepanjang 7,5 meter, momennya didapatkan 1/8 dikali 185 kali 7,5 kuadrat. Didapatkan nilai 130.078 kg cm. Lalu didapatkan gaya momennya, momen yang sebelumnya dimasukkan sebesar 130.078 per 60. Didapatkan nilai 22,58 kg per cm kuadrat. Dan momen ini lebih kecil daripada momen izin sebelumnya, yaitu 1.400 kg per cm kuadrat, dan dikatakan oke. Selanjutnya adalah rangka batang, di mana terdapat prosedurnya, yaitu
Yang pertama, batang S1 sudah ditempatkan di tempatnya pada prosedur sebelumnya. Yang kedua, siapkan penopang sementara di tengah-tengah batang S1 antara titik A dan titik B. Selanjutnya adalah angkat batang M1 ke posisinya, pasang mur dan baut ke titik A, angkat batang C1 ke posisinya, pasang mur dan baut ke titik B, lakukan langkah A hingga F pada posisi lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis tarik tekan untuk kondisi pemasangan batang S1, M1, dan C1 secara bersamaan. Metode sambungan restructure analysis Jack Mormack P95. Ini adalah 6 meter, lebar 6,5 meter, berat didapatkan panjangnya M1 sama dengan C1 sama dengan akar 6 kuadrat plus 3,25 kuadrat sama dengan 6,82 meter. Itu digunakan rumus Pythagoras. Lalu berat M1-nya sama dengan C1, 185 kali 6,82 didapatkan nilai 1261,7 kg. Dan berat S1 sebesar 185 kali 6,5 sama dengan 1202,5 kg. Lalu selanjutnya adalah mencari WB, WC, WA, WB, dan WC. Di mana WA itu didapatkan dengan nilai setengah dikali S1 ditambah setengah kali M1. Lalu didapatkan nilai 1232,1. Selanjutnya adalah WB didapatkan setengah kali 1202,5 ditambah setengah kali 1261,7 didapatkan nilai 1232,1 kg. WC-nya setengah kali 1261,7 tambah setengah kali 1261,7 didapatkan nilai 1261,7. Dan untuk sudutnya, sudut A sama dengan sudut B dengan cara artangan dari 6,6 dibagi 3,25 didapatkan nilai 61,5. Dan untuk setengah sudut C-nya yaitu artangan 3,25 per 6 didapatkan nilai 28,44. Lalu selanjutnya adalah mencari sigma MB. Untuk mencari sigma MB-nya adalah RA dikali 6,5 dikurangi 1232,1 dikali 6,5 dikurangi 1261,7 kali 5,25 dikurangi 0. Dan hasil dari 1232,1 dikali 6,5 adalah sebesar 8008,65. Dan untuk hasil kali dari 1261,7 dikali 5,25 adalah sebesar 4100,53. Didapatkan RA-nya adalah sebesar 1262,95 kg. Lalu untuk mencari nilai sigma MA-nya adalah RB dikali 6,5 ditambah 1232,1 kali 6,5 tambah 1261,7 kali 3,25. Didapatkan RB-nya sebesar 1862,95 kg. Untuk sigma V-nya adalah menjumlahkan semua beban yang ada, didapatkan adalah 1862,95 tambah 2862,95. Oh maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Ini adalah 1862,95 ditambah 1862,95 dikurangi 1232,1 dikurangi 1232,1 dikurangi 1261,7. Didapatkan nilai hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya adalah sigma V, di mana sigma V ini mencari dulu untuk nilai B2V-nya, yaitu B2V dikurangi 1232,1 tambah 18,62,95. Didapatkan nilai B2V-nya adalah sebesar min 630,85. Panjang B2V-nya adalah sebesar 6,82 meter. Lalu selanjutnya adalah B2H.
sama dengan 3,25 per 6 dikali min 630,85 sama dengan min 341,71 kg. B2-nya 6,82 per 6 dikali min 630,85 sama dengan min 717,03 kg dan itu adalah gaya tekan. Untuk B2-nya terdapat dua cara, yaitu yang tadi dengan gaya tekan dan untuk yang keduanya adalah 6,82 per 325 dikali min 341,71 sama dengan min 717,07 dan itu adalah gaya tekan. Selanjutnya adalah sigma H sama dengan 0. Dicari dengan cara B2H plus B1 sama dengan 0. B1 sama dengan min B2H sama dengan 341,71 kg. Lalu selanjutnya adalah sigma V. Dengan cara B3V dikurangi 1231,1 ditambah 1862,85. Didapatkan B3V-nya adalah sebesar 630,85. Panjang B2-nya adalah sebesar B2-nya B3 sama dengan 6,82 per 6 dikali min 638,85 didapatkan nilainya min 17,07 dengan gaya tekan. Sehingga B1-nya sama dengan 341,71 dengan gaya tarik, B2-nya sama dengan B3 didapatkan sebesar 717,07 dengan gaya tekan. Hitungan kekuatan batang tarik, di mana kita minta dulu dengan FT sebesar 0,6. FI cari 0,6 kali 1400 didapatkan 840 kg per meter kuadrat. Di mana T ini adalah dicari dengan FT dikali AM, yaitu 840 dikali 235,5 sama dengan 197820 kg. Dan gaya tersebut lebih besar daripada gaya batang AB sebesar 341,71 kg. Selanjutnya adalah perhitungan batang tekan. R sama dengan IX per A. Akar IX per A sama dengan 210 200.000 cm pangkat 4 per 235, cm kuadrat cm kuadrat didapatkan nilai 29,21 cm. Lalu dilanjutkan L per R sama dengan 682 per 29,21 sama dengan 23,35. Selanjutnya adalah P per A, di mana P per A ini adalah V kuadrat kali E per L per R kuadrat. Lalu didapatkan nilainya adalah sebesar 8526030,52 kg. Dengan kesimpulan P lebih besar dari gaya batang AC sama dengan 717,07 kg. Dan P lebih besar dari gaya batang CB dengan besar 717,07 kg. Dan dikatakan strukturnya aman. Mungkin sekian dan terima kasih. Oke ya. Terima kasih udah dipresentasikan 5 kali ya. Mungkin udah sangat jelas ini ya materinya ya. Jadi kan udah saya koreksi tugasnya. Saya kira angka-angkanya juga sudah saya cek. Ada kesalahan-kesalahan kecil, saya kira nggak masalah ya. Kemudian jangan lupa ini nanti setelah dikoreksi, salah satu diunggah di grup supaya bisa dicontoh oleh teman-temannya. Jadi tugasnya kan udah tahu kan. Yang mulai dari pertama adalah tugasnya sendiri, ditulis kelompok-kelompoknya. Kemudian tugas-tugas kelompok lainnya. Nanti kalau mulai minggu depan masuk, bisa diperiksakan dulu tugasnya. Karena nanti nilai dari catatan itu ada juga ya.
Jadi nilainya adalah presentasi sama catatan. Jadi catatannya supaya diperiksakan dulu ke saya biar tahu benar salahnya. Nah, kemudian untuk kelas RPL ini kan sekarang online ya. Jadi nanti mulai minggu ke-11 menurut rencana itu adalah tatap muka. Jadi minggu depan tolong diklarifikasi ke dosen walinya, ke wali kelasnya. Apakah benar minggu depan sudah mulai masuk ke sini untuk mengikuti kuliah tatap muka, ya. Dan diberitahukan Pak, di grup. mohon maaf. Ya, Pak. gimana? Untuk perkuliahan offline itu ada surat edarannya. Di surat edarannya itu mulai 1 Mei, Pak. Kuliah tatap muka ya? Iya, Pak. 1 Mei sampai 12 Mei. Di surat edaran ada, Pak. Jadi berapa hari? Berapa minggu? 2 minggu, Pak. Tetap 2 minggu. Semua untuk 3 mata kuliah yang saya ajar ini, TKJJ, TKJB, sama SJBTG ini. Itu jadwalnya berlaku keseluruhan, Pak. Oh, semuanya? Jadi, ya untuk RPL saja itu dari 1 Mei sampai 12 Mei di surat edarannya. Ya, nanti kita pikirkan lagi ya. Yaitu ya, informasi itu nanti saya ceknya di jurusan apakah informasinya seperti itu. Iya, baik, Pak. Untuk materi kuliah hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Saya kira udah jelas semua ya. Sudah diulang-ulang 5 kali presentasinya. Ada pertanyaan dari yang lain yang enggak presentasi barangkali? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya udah, ini saya juga udah capek, udah 2:30. Oke, mungkin kita cukupkan dulu kuliahnya. Selamat berpuasa dan tolong diberi aplaus untuk yang presentasi hari ini. Oke, kemudian kalau nggak ada lagi kita cukupkan kuliahnya. Sampai ketemu besok ya. Besok TKJB